Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal jamaah, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan di subuh ini di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperkenankan untuk kembali hadir di majelis ilmu di subuh ini, mengawali aktivitas hari ini dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima segala kesalehan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam meniti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pas benar tanggalnya hari ini 30 September, tanggal yang dalam sejarah bangsa kita punya kenangan yang gelap, ya, tragedi yang sangat dramatis. Dan ini satu peristiwa yang harusnya bisa diambil pelajaran yang panjang, yang besar. Meski terkadang kita, terutama dalam pelajaran sejarah di pendidikan di kita, itu memang lebih sering berkutat pada hal-hal yang bersifat bukan faedah, tetapi lebih kepada hal-hal yang kecil, ya. Peristiwa itu dikenal dengan istilah tanggal, jumlah dan seterusnya. Padahal yang harus dilihat dalam konteks sejarah itu adalah pelajaran penting dari perjalanan sejarah itu sendiri, dari peristiwa yang terjadi itu. Bukan bicara tentang jumlahnya, bukan bicara tentang siapanya. Nanti takutnya pertanyaan buat anak-anak itu, ada berapa jumlah pahlawan yang mati di lubang buaya, berapa yang mati di tempat, berapa jenderal yang mati di lubang buaya, dan seterusnya. Atau kemudian menghafalkan nama-nama jenderalnya yang kalau salah menyebutkan pangkatnya juga disalahkan oleh gurunya. Apakah dia Maijen atau Brigjen atau Letjen begitu. Ini hal yang sebetulnya kurang begitu penting, ya. Harus kita lihat misalnya bagaimana tumbuh besarnya PKI di Indonesia. Faham anti agama tapi begitu cepatnya berkembang dengan 3 trisulanya yang sangat kokoh saat itu, Aidit, Nyoto dan Lukman. Bagaimana kemudian mereka mendompleng pergerakan SI di awal pertumbuhannya. SI yang saat itu baru kita mengalami fase politik etis di awal abad ke-20, di mana bangsa kita diberikan kesempatan untuk berpendidikan oleh penjajah. Begitu tumbuh suburnya media pada masa itu, ya. Ada Harian Jawi, ada macam-macam, ada Panji dan seterusnya. Dan bagaimana pertumbuhan SI yang dari tahun ke tahun begitu sangat cepat
sejak berubah dari Syarikat Dagang Islam yang dulunya hanya kumpulan para pedagang, kemudian berubah orientasi yang digawangi oleh Hos Cokro Aminoto, tokoh besarnya, dari 1914 yang waktu itu jumlah diperkirakan anggotanya hanya 35.000. Lalu kemudian setahun berikutnya 1915 itu jumlahnya sudah mencapai lebih dari 460.000. Dan pada tahun 1917-nya sudah lebih dari 2 juta anggota SI. Di masa itu kan belum ada handphone ya, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram dan seterusnya, belum ada televisi yang bisa diiklankan sebagaimana hari ini. Tapi sebegitu cepatnya, ya saking cepatnya itulah kemudian ada peluang ya, karena Serikat Islam yang membesar, lalu kemudian membuat apa yang disebut dengan CSI ya, Central of Serikat Islam, atau kalau kita kenal hari ini pimpinan pusat lah begitu, dengan cabang-cabang di bawahnya yang uncontrol, yang tidak bisa dikontrol. Sehingga terutama 2 cabang yang tidak bisa dikontrol adalah Semarang dan Surakarta. Semarang kemudian dipimpin oleh Samaun yang berafiliasi sangat kuat dengan Soviet, dan begitu pula di Surakarta ada Haji Misbah. 2 inilah yang kemudian mengubah peta sejarah ya. Semaun yang pada kelak akhirnya menjadi ketua umum PKI pertama, inilah yang membuat cerita berdarah dalam perjalanan bangsa ini. Nah, karena itu ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI di 1 Oktober dini hari itu harus dilihat dalam perspektif yang sangat dalam, yang luas, bagaimana satu ideologi yang berseberangan dengan ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila, agama sebagai basis ya, ideologi di negeri ini, kemudian bisa mengamini dan menerima satu ideologi yang jauh dari paham yang dianut oleh mayoriti bangsa ini. Ini yang harusnya menjadi hal yang dilihat ya, bukan sekedar jumlah dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dalam Quran, kalau Quran bicara sejarah, itu hampir tidak pernah menyebutkan nama dan tidak banyak menyebutkan jumlah, karena bukan itu poinnya ya. Ketika menyebut Ashabul Ukhdud, Allah tidak menyebut siapa pemudanya, siapa nama rajanya, siapa nama pasukannya, berapa jumlahnya. Ketika menyebut bahkan menyebut Fir'aun pun itu kan bukan namanya, hanya gelar kerajaannya. Tidak menyebut ini Fir'aun di masa keberapa, di tahun yang mana. Ketika menyebut raja yang melakukan kekejaman kepada Ibrahim alaihissalam pun juga Allah tidak menyebut siapa namanya, di tahun berapa peristiwa itu dan seterusnya, karena bukan itu poinnya. Maka kalau kita melihat pula pada kisah Ashabul Kahfi misalnya, Ashabul Kahfi ini kan cerita besar ya, cerita yang menakjubkan. Bahkan di awal cerita Allah sudah menyebutkan di ayat yang ke-9 itu, Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, apakah kalian mengira ya, ini cerita tentang Ashabul Kahfi ini satu hal yang menakjubkan ya. Jadi ketika Allah kemudian menceritakan kronologi cerita itu satu demi satu begitu, bagaimana ketika mereka akhirnya bersembunyi untuk menjaga iman mereka, lalu persembunyian itu Allah buat sekozi mungkin, senyaman mungkin, dengan gua yang disetting sedemikian rupa, bagaimana sinarnya masuk, tidak menerpa mereka baik di siang maupun pagi maupun di petang harinya. Bagaimana kemudian Allah menjaga fungsi syaraf mereka agar tetap berfungsi dan membolak-balikan tubuh mereka agar sunnatullah tetap terjaga, dan seterusnya itu, sampai kemudian Allah bangunkan mereka kemudian berinteraksi dengan masyarakat di masa yang panjang sesudahnya. Terus begitu, lalu kalian kenapa justru berdebat dengan jumlahnya gitu.
Justru kemudian Allah menyentil di situ pada ayat ke-22. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ini ibarat profesor menjelaskan tentang temuan-temuan barunya. Tiba-tiba mahasiswa nanya, "Prof, sepatu pian berapa ukurannya?" Enggak nyambung. Terlalu bukan itu inti pembicaraannya. Ketika Allah bicara ini kisah yang menakjubkan, maka yang Allah inginkan itu adalah perhatikan pada innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Perhatikanlah pemuda-pemuda ini yang beriman kepada Allah dan Allah tambah petunjuk kepada mereka. Karena kuatnya mereka dalam menjaga iman. Ini inti ceritanya. Jangan tanya berapa jumlah mereka. Wah, yang pasti mereka lebih dari 3 itu benar. Maka itu lihat, perhatikan kalimat ini. Meskipun kemudian ulama menggarisbawahi, menotis ada beberapa hal yang menarik dalam struktur kalimat ini. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Ada sebagian mengatakan mereka itu bertiga. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya anjing. Pakai dibahas lagi anjingnya siapa ngarannya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada pula yang berpendapat ini 5 ikung. Pemuda ini ada 5 orang. Yang keenam itu anjingnya. Rajman bil ghaib. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Dan ada pula yang mengatakan jumlah mereka adalah 5. Dan yang keenam, jumlah mereka adalah 7. Dan yang ke-8-nya adalah anjing. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu, ketika Allah menyebutkan pendapat yang pertama dan yang kedua, maka kalimat anjing itu disebut langsung. Ya. Sayaquluna salasatun, berpendapat 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, 4-nya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum, berkata sebagian yang lain, kelompok yang lain, khamsatun, jumlahnya ada 5, sadisuhum kalbuhum, 6-nya anjing. Tapi ketika menyebut pendapat yang ketiga, sab'atun, 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum, dan ke-8-nya anjing, pakai waw. Berbeda dengan pendapat yang pertama dan yang kedua. Salasatun rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Yang ketiga, sab'atun wa thaminuhum, pakai wa. Ini menarik dalam tafsir kalau mau dibuka. Seolah-olah menunjukkan bahwa waw di sini sebagai penguat, inilah yang lebih mendekati pada kebenaran. Dikuatkan lagi pada sebelum pendapat ketiga Allah munculkan, setelah menyebutkan pendapat yang pertama dan yang kedua, Allah menyisipkan kata rajman bil ghaib. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada sisipan kata rajman bil ghaib sebelum menyebutkan pendapat yang ketiga. Apa itu rajman bil ghaib? Itu seolah-olah seperti begini. Ini seperti melempar dalam kegelapan. Pokoknya kada tahu kena nang mana, pokoknya asal tawak aja. Seolah-olah ya, ini sentilan kepada kita. Ini pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Ini asbun, asal bunyi, asal tawak aja. Pokoknya tidak berdasar sama sekali. Ya. Model paraga tahu. Ya ini kan menjadi bagian dari kebiasaan bangsa kita hari ini, ya. Pokoknya asal komen aja. Pokoknya nggak tahu urusan, komen terus. Di medsos itu banyak ada satu peristiwa komen. Ada tangkapan KPK yang terbaru, komen. Padahal secara background, latar belakang yang komen pun bahkan tidak memiliki basis data apapun untuk
membahas tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Misalnya ini barulah yang ketiga Allah katakan wa yaquluna sab'atu wa saminum kalbuhum. Nah, Allah ingatkan, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Sudahlah, kalian enggak usah bahas itunya. Kalian enggak usah terlalu panjang membahas berapa jumlahnya, siapa nama rajanya, siapa nama anjingnya dan seterusnya. Katakanlah bahwa Tuhan kau lebih maha tahu, ya, lebih tahu daripada kalian terkait dengan jumlahnya. Adapun kalau ada yang tahu pun itu sedikit, illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Enggak usah banyak debat lah tentang urusan itu, ya. Karena bukan itu intinya, ya. Qulillahu a'lamu bima labisu pada ayat yang terakhir. Ini kan penutupnya. Jadi kalau kalian melihat tentang peristiwa-peristiwa besar dalam Al-Qur'an itu, perhatikan ibrah, perhatikan pelajarannya. Bukan pada hal-hal yang bersifat yang sekunder, yang tidak pokok pada apa yang ingin disampaikan Allah di dalam kisah itu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Jadi urusan-urusan gaib ini itu biar urusan Allah. Urusan nama, urusan jumlah. Lahu ghaibus samawati wal absir bihi wa asmi'. Begitu dahsyatnya pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan begitu dahsyatnya penglihatannya. Jadi Allah Maha mendengar dan Maha melihat dari apa yang kalian perbincangkan, apa yang kalian diskusikan. Nah, jadi seperti inilah kita dalam melihat peristiwa yang terjadi, ya. Tentu idealnya begitu pula dalam kaidah pelajaran sejarah kita ini, ya. Kita tidak cuman memang biasanya kita ini kalau sudah belajar sejarah itu yang paling ruwet di hafalan kekanakan kita itu adalah mengatakan tanggal. Pokoknya jadi kenapa kata 7 sejarah ini mah hafali tanggal ini nggak ada tahu ingat berapa tanggal Pangeran Diponegoro mulai peperangan sampai tanggal berapa berakhirnya, ini mau sakit banget kepala menyatakan tanggal. Padahal bukan di sisi itu poinnya. Termasuk peristiwa yang terjadi pada peristiwa 30 September ini. Kalau ini memang karena peristiwanya disebut sebagai peristiwa G30, ya, gerakan 30 September. Sehingga kemudian kita lebih cepat mengingat tanggalnya. Tapi apa yang terjadi pada peristiwa itu, ini yang sesuatu yang tentu kita syukuri bahwa kita terbebas atau terhindar dari penguasaan mazhab komunis, ya, di negeri ini, yang bahkan meskipun dia tidak terjadi kudeta atau tidak berhasil melakukan kudeta pada peristiwa 65 itu, tapi kok rasa-rasanya bahaya latentnya terus menghantui kita, dan bahkan diantaranya hari ini telah sebagian besarnya menunjukkan keberhasilannya kembali. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam konteks sejarah perjalanan dunia dimanapun itu, komunis di berbagai negeri dan sejarah bangsa selalu menghasilkan satu peristiwa yang berdarah. Peristiwa Madiun sebelumnya, ya, di tahun 40-an. Begitu pula di peristiwa 65 dan peristiwa-peristiwa lain sesudahnya. Itu tidak bisa kita pungkiri dalam konteks fakta sejarah bahwa memang mereka melakukan infiltrasi ideologi dengan cara kekerasan. Dan itu pula yang hari ini bahkan yang menjadi polemik di Cina, terutama di Uighur dengan Sinaisasi itu, melakukan upaya apa namanya, Pak? Cinaisasi Al-Quran, ya, proyek Al-Quran versi Cina.
Kenapa? Karena mereka ingin bahwa kultur budaya Cina itu mengakar di semua warganya, ya, sehingga tidak boleh ada kultur lain yang mewarnai kehidupan di bangsa, di negeri mereka. Yang ini yang menjadi polemik, apakah kemudian hal itu dibenarkan? Karena memang mereka tidak mengubah ayatnya, ya. Jamin ya, Al-Quran ini salah satu di antara mukjizat terbesar adalah tidak ada inhiraf, tidak pernah akan ada orang yang berhasil mengubah Al-Quran, ya. Tidak akan pernah ada orang yang akan mampu mengubah Al-Quran, tapi mengubah tafsirnya bisa. Ini persoalan. Kalau Al-Qurannya itu pasti akan terjaga, pasti akan terjaga. Tidak pernah akan ada yang mampu untuk mengubah sedikit pun Al-Quran. Tetapi yang akan dilakukan dalam proyek besar mereka itu adalah mengubah tafsirannya sesuai dengan kultur Konfusius, ya. Ya. Mengarahkan tafsir kepada faham Konfusius, ya. Confucianism, gitu. Itu yang sekarang menjadi perdebatan dan sudah dimulai per Juli 2023 kemarin. Sebetulnya isunya sudah sejak tahun 2022, kemudian dijalankan per 2023 di bulan Juli yang lalu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Al-Quran ini sebagai mukjizat, ya. Kalau kita lihat di dalam di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran itu adalah bahwa selain ia terjaga, menariknya begini Pak, Al-Quran ini kan mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan aqwal mukjizat wa azamul mukjizat. Ada orang yang berpendapat begini, setiap mukjizat itu Allah hadirkan sebagai bukti akan kenabian, untuk menguatkan kenabiannya, sekaligus untuk membenamkan apa yang menjadi keunggulan pada masanya. Kan itulah fungsi mukjizat, ya, yu'jizun nas, untuk melemahkan manusia dengan segala kehebatan yang mereka ingin banggakan di masanya. Contohlah misalnya Nabiullah Musa alaihissalam. Di masa itu orang berhebat-hebat dengan magicnya, dengan tongkat sihirnya. Maka Allah juga kasih kepada Nabi Musa tongkat yang mampu mengalahkan semua ilmu magic yang dimiliki oleh kehebatan pada penyihirnya. Jadi ketika mereka berhebat-hebat dalam ilmu sihir dan bahaharatan bisi tongkat, maka Allah berikan kemampuan Musa mukjizat yang membenamkan semua kehebatan para penyihir dengan tongkatnya yang bahkan melebihi kemampuan yang tidak pernah dibayangkan oleh para penyihir sebelumnya. Gitu. Bahkan bisa membelah lautan dan seterusnya. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, orang berhebat-hebat dengan tibbi, ya, berhebat-hebat dengan ketabiban, berbangga-bangga dengan ilmu kedokteran. Pokoknya siapa yang paling hebat dalam hal ketabiban, ya, mereka berbangga-bangga dengan itu. Itu yang diagung-agungkan di masanya. Maka Nabi Isa alaihissalam pun diberikan Allah mukjizat dengan ilmu ketabiban yang tidak pernah bisa dimiliki oleh para tabib manapun di masanya, dan bahkan sampai hari ini. Apa itu? Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahkan dengan izin Allah menghidupkan orang yang mati. Jadi mukjizat itu selalu berkaitan dengan apa yang menjadi kehebatan pada masanya. Di masa Nabi Saleh, di kaum Samud, orang berbangga-bangga membuat relief di batu-batu seolah-olah seperti tampak nyata. Maka Allah berikan kemampuan kepada Nabi Saleh bukan hanya membuat relief unta yang tampak nyata, tapi untanya memang nyata betulan keluar dari batunya. Jadi itulah yang kemudian membuat mukjizat itu selalu melemahkan apa yang menjadi kehebatan pada kaumnya. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa di masa Nabi lahir
orang berbangga-bangga dengan syair, berhebat-hebat dengan syair. Bahkan saking brutalnya kompetisi syair, berhebat-hebat syair di masa lalu itu, kalau ada penyair Pak, itu menyampaikan syairnya di depan khalayak, ya, maka peserta yang kedua itu tidak boleh satupun menggunakan kalimat yang pernah digunakan oleh penyair yang pertama. Tapi bisa. Begitupun nanti penyair yang ketiga, dia harus membuat syair yang tidak boleh ada satupun kata yang sama dengan penyair yang pertama dan yang kedua. Tapi bisa. Kira-kira ini menunjukkan apa, Pak? Kira-kira ini menunjukkan apa ini kalau penyair yang kedua bisa membuat syair yang tidak ada satupun kata yang sama dengan penyair yang pertama, dan penyair yang ketiga bisa membuat syair dengan kalimat yang tidak ada satupun kata yang sama dengan penyair yang pertama dan yang kedua, dan seterusnya. Kira-kira ini menunjukkan apa? Menunjukkan luasnya bahasa Arab. Menunjukkan luasnya bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu tidak ada yang menandingi keluasannya. Ya. Kata-katanya bahkan disebutkan hampir 124 juta. Bahasa Inggris saja hanya 600.000 kata. Ya Allahu a'lam. Jadi sangat luas, musyarak, ya. Menyebut kata air saja itu bisa dengan puluhan bentuk kalimat, bentuk kata. Jadi sangat luas dan sangat beraneka, sehingga bisa dilakukan itu. Jadi orang berbangga-bangga dengan syair. Tapi kemudian ketika Quran diturunkan, semua lemah, karena tidak ada yang mampu menandingi keindahan struktur bahasa Al-Quran. Kalau sampai di sini saja kita menyebutkan kemukjizatan Al-Quran, maka ini keliru. Kenapa? Karena persoalannya Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk umat sepanjang zaman. Jadi kalau itu turun di masa Nabi, orang berhebat-hebat syair, benar dia mengalahkan syairnya. Lah kalau sekarang mukjizat Quran itu apa? Dia tetap berfungsi sebagai mukjizat untuk mengalahkan apa yang menjadi kebanggaan umat sepanjang masa. Sekarang masa kita ini kira-kira apa yang dibangga-banggakan orang? Apa yang dihebat-hebatkan orang? Kalau kita mau sepakat, maka yang saat ini dibangga-banggakan oleh manusia di zaman sekarang adalah sains dan teknologi. Sains, ilmu pengetahuan, artificial intelligence dan sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran membungkam para ilmuwan sains. Bagaimana para ilmuwan akhirnya terpukau dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu tafsirnya nggak pernah selesai, ya. Sepertinya terus up to date dengan keadaan kita. Kalau kita baca Quran hari ini, itu memang seperti inilah keadaannya, gitu. Jadi kalau kita baca Quran hari ini, kita punya problem yang ingin kita pecahkan, lalu kita buka Al-Quran bukan seolah-olah, maka Quran itu memberikan solusi yang sesuai benar dengan apa yang terjadi pada masa kini. Dan ketika kita membaca cerita tafsir Al-Quran yang ada ini, sepertinya memang ya seperti inilah keadaannya. Ketika tadi kita bicara tentang Ashabul Kahfi, loh kok iya benar ya, hari ini tuh orang banyak asal bunyi itu, main lempar saja, asal komen, padahal dia juga nggak tahu dasarnya apa. Banyak yang bikin statement ini, bully dan seterusnya, padahal dia tidak pernah tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Ketika tadi imam baca, ya, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik datang bawa berita, ya, tabayyun dulu. Oh, kita nggak sampai 10 tahun baru punya fikih tentang informasi, ya. Bagaimana memfilter informasi, bagaimana melakukan verifikasi berita, cross check dan sebagainya. Quran sudah bicara itu, seolah-olah ini
tahun-tahunnya hoax loh ini. Ini zamannya hoax loh ya. Yuk tabayun dulu gitu. Sepertinya memang Al-Quran sedang bicara dalam masa kini gitu. Sepertinya dalam masa kini. Dan menariknya Pak, Al-Quran yang kita baca, bahasa Arab yang kita gunakan, itu bahasa Arab yang sama persis dengan apa yang dipakai oleh Nabi di masa lalu. Tidak ada perubahan. Ini bahasa yang paling otentik, orisinil dan terjaga. Bahasa Arab tidak pernah mengalami perubahan. Ini menariknya, salah satu kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalnya malam tadi pian ada mimpi ketemu Nabi misalnya, lalu kemudian pian berdiskusi dengan Nabi, maka kalau pian bisa bahasa Arab, Nabi akan paham dengan apa yang pian omongkan, dan begitu pula apa yang Nabi omongkan pian akan paham, karena bahasanya sama. Tapi jika seandainya nanti malam Anda ketemu dengan Pangeran Philip di abad ke-7 misalnya, atau Pangeran mana di masa abad ke-7, abad ke-8, lalu pian berbicara dengannya pakai bahasa Inggris, jamin Pangeran Philipnya tidak paham dan pian pun tidak paham bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena bahasa Inggris di abad ke-7 itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris di masa kini. Tidak akan bisa dipahami komunikasinya, karena perbedaannya sangat jauh. Ini di antara mujizat Al-Quran. Ya. Dan yang menariknya Pak sebagai penutup, bahwa Al-Quran ini memang mukjizat adalah sadar atau tidak gitu ya. Sadar atau tidak kita bahwa ketika siapapun yang membaca Al-Quran, Quran itu kan sama Pak dengan kalimat ini, mohon maaf sedikit tambah. Al-Quran mukawwinun min ahrufil hijai wa kalamun nas mukawwinun min nafsil ahruf. Al-Quran itu kan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah alif ba ta sa. Ucapan manusia juga sama alif ba ta sa, dari huruf-huruf yang sama. Lakinna fasahat Al-Qur'ani ajazatil ins. Tapi kefasihan Quran itu melemahkan manusia ya. Menakjubkan bagi manusia, jin dan semuanya. Ala ayatul misli aksar suratin min. Maka tidak ada yang sanggup untuk menghadirkan bahkan satu surat yang paling pendek sekalipun. Fa anta idza sami'ta khutbah, ini menariknya. Maka Anda idza sami'ta khutbatan fasihah aw qasidatan balighah, apabila Anda mendengarkan khutbah yang menarik ya, pidato ceramah yang menggugah, ini bagus benar nih kalimatnya, pilihan diksinya, struktur kalimatnya Masya Allah, model berirama begitu. Aw qasidatan balighah, atau mendengar lagu yang asik ya, bagi yang suka lagu misalnya. A'jabatka, dan engkau takjub, wow gitu. Sur'ana man tusbihu hadhihi al-khutbah bil qasidah baliyatan fi sam'i. Maka akan cepat sekali ketakjuban itu akan hilang dalam pendengaranmu idza qurradat alaik, apabila itu diulang-ulang. Li'annahu ma min kalamin lil bashar illa wa huwa yabla. Karena tidak ada perkataan dari ucapan manusia itu kecuali dia akan membosankan. Idza qurrira, apabila itu diulang-ulang. Di lagu misalnya, mohon maaf nih mencontohkan lagu, ada istilah top list minggu ini. Ini lagu yang paling diketujui, paling banyak diunduh. Minggu depan beda lagi top listnya. Artinya apa? Minggu ini yang paling diketujui, minggu depan sudah tidak lagi paling diketujui. Sudah berubah. Kenapa? Karena kalau diulang-ulang membosankan. Lagunya nyaman benar, ulangi jadi 5-6 kali. Munyak tak? Munyak. Tapi menariknya Pak, walakin kam yaqra'ul muslimun al-Fatihah. Berapa banyak orang muslim ini yang baca Fatihah, was-suwaril qisar, dan surat-surat yang pendek. Wa kam yahtimu darisil Qur'ani kitabullah. Berapa banyak para penghatam Quran. Wa yu'iduhu, dan diulang-ulang terus. Fama hassa qari'ul Qur'an al-Fatihah aw suratin qad asbahat bariyah. Berapa adakah di antara kita yang sekalipun merasa bosan baca Fatihah? Sehari itu minimal 17 kali, belum sunnahnya. Tapi adakah kita? Mari Fatihah pulang rakaat ketiga lah. Rakaat keempat Fatihah pulang.
Harus Fatihah terus yang dibaca. Pernahkah kita mulai awal kita belajar sholat sampai hari ini terbersit sedikit pun munyaknya baca Fatihah? Enggak, Pak. Yakin dulu lah. Ada data ucap bahkan terbersit dalam hati pun munyak baca Fatihah atau munyak baca kulhu. Harus kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad. Sembahyang sunat menghitung yang jadi favorit. Berduha nang itu juga ujung-ujungnya. Pokoknya nang zikir pagi itu, zikir sore itu juga. Tapi adakah kita merasa bosan? La syakka fa'ala ayyi syai'in yadullu hadza. Maka ini menunjukkan apa kira-kira? La syakka anna hadhihi adh-dhahira tashhadu li kulli aqil. Ini jelas tidak ada keraguan menunjukkan kepada orang yang berakal anal Qur'ana kalamullah, bahwa sesungguhnya Quran itu adalah kalamullah alladzi la yabla, yang tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah membosankan bagi manusia karena dia berbeda. Dia bukan kalam manusia melainkan kalamullah. Karena itulah maka Quran ini ya menjadi petunjuk bagi kita. Kita ulang dan terus kita kaji dan kita telaah, yang itu akan berimpact pada apa yang kita alami hari ini. Dan Allah menginginkan agar kita terus mentadabburi Al-Quran agar dia menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.